Peperangan Israel dengan Palestina di Timur Tengah kini menambah beban Amerika Serikat saat ini. Pasalnya, selama peperangan berlangsung, Amerika terus-menerus mengirimkan bantuan persenjataan ke Israel. Hal ini sudah jelas akan mengurangi stok persenjataan di pangkalan militer negeri Paman Sam tersebut. Belum lagi, sebelum-sebelumnya, Amerika sudah memasok persenjataan-persenjataannya ke Ukraina dalam invasi Rusia. Bahkan belum sempat bernafas, kini Amerika harus membantu Taiwan yang sekarang sudah disasar oleh negara Cina. Dengan kondisi kayak gini, membuat negara tersebut harus menguras seluruh persenjataan yang mereka miliki untuk negara lain. Bahkan dikabarkan Amerika meminjam beberapa persenjataan dari negara-negara lain yang terdaftar di NATO untuk menjaga pertahanannya agar tetap stabil. Akibatnya, Amerika menjadi negara dengan utang terbesar di dunia sampai menyentuh angka 20,2 triliun dolar di tahun ini. Dengan merosotnya kekuatan Amerika akibat harus mengurus Ukraina, Israel bahkan Taiwan, membuat dominasi negara yang dipimpin Joe Biden ini kian melemah. Pasalnya, dengan persenjataan yang terus-menerus disumbangkan, membuat Amerika seolah-olah tidak sekuat seperti dulu lagi. Dengan begitu, organisasi BRICS akan mengambil alih dominasi di dunia. Namun, untuk sekarang, BRICS sebenarnya terbagi menjadi 3 kubu. Ada yang memihak ke Palestina, ada pula yang mendukung Israel, dan ada pula yang memilih untuk netral. Untuk Rusia sendiri, negara yang dipimpin Vladimir Putin sudah jelas nggak akan berpihak ke Israel. Pasalnya, bukan sebuah rahasia lagi jika backingan Israel, yaitu Amerika, adalah musuh bebuyutan bagi negeri beruang merah. Bahkan tanpa Amerika di belakang Israel pun, Rusia sudah beberapa kali mengecam tindakan yang dilakukan Israel di Gaza. Selain itu, hubungan tidak baik antara Amerika dan juga Rusia bertambah setelah negara tersebut melancarkan invasi ke Ukraina. Alhasil, nggak ada sedikit pun alasan untuk Rusia memihak ke Israel. Lalu bagaimana dengan Cina? Seperti halnya dengan kasus Rusia, negara ini juga punya segudang masalah dengan Amerika. Dengan kata lain, Cina pun sejalan dengan Rusia yang sama sekali nggak akan memihak ke Israel. Bahkan, Cina juga pernah mengecam tindakan Israel yang melancarkan serangan membabi buta ke warga sipil Palestina. Selain Rusia dan Cina, Afrika Selatan juga tergabung dalam negara-negara BRICS yang ikut mengecam tindakan Israel. Pernyataan dukungan ke Palestina itu bukan hanya berasal dari warga sipil Afrika Selatan saja, tapi pihak pemerintah pun ikut mendukung kemerdekaan Palestina di Timur Tengah. Sedangkan Brazil saat ini berada di kubu netral. Soalnya negara tersebut mengatakan kalau serangan antara pihak Israel dan juga Palestina sama-sama nggak manusiawi. Itu karena kedua belah pihak sama-sama memakan ribuan korban. Nah, terus gimana dengan India? Sebenarnya India menjadi negara pertama yang mengakui Palestine Liberation Organization pada tahun 1970-an. Namun, kini negara tersebut malah lebih dekat dengan Israel dan juga Amerika. Bahkan ketika ada pengunjuk rasa pro-Palestina di India, mereka akan memprosesnya. Sedangkan jika sebaliknya, pihak otoritas negara tersebut nggak menggubris hal tersebut. Sehingga bisa dipastikan kalau India menjadi negara satu-satunya di organisasi BRICS yang berada di pihak barat. Namun, jika mereka memilih untuk sevisi, bukan hal yang nggak mungkin jika BRICS akan mengalahkan dominasi NATO di kancah internasional. Pasalnya, jika mereka disatukan, mereka akan menjadi perpaduan kekuatan yang nggak tertandingi. Bayangin, jika salah satu negara BRICS sedang dalam kondisi konflik, maka nggak menutup kemungkinan negara lain seperti Rusia akan maju membantu. Di sektor darat, Putin akan mengerahkan seluruh armada tank T-90-nya untuk membantu negara yang sedang dalam peperangan. Apalagi tank ini dibekali senjata utama berupa meriam smoothbore berukuran kaliber 125 mm yang ditemani senjata sekunder seperti senjata mesin. Gak cuma itu aja, tank ini pun diselimuti material baja komposit yang bisa menahan serangan musuh dari luar. Kalaupun semisal itu nggak cukup, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping juga bisa membantu untuk mengerahkan tank tipe 99-nya yang bisa menghancurkan tank lawan, seperti T-90. Tank milik Cina ini juga dibekali meriam smoothbore berkaliber 125 mm yang juga pastinya ditemani senjata mesin
sebagai alat pertahanan jarak dekat. Itu pun belum termasuk dengan 4.614 unit tank tempur dan juga 100.882 unit kendaraan lapis baja yang dipasok oleh India. Belum lagi Brazil akan menyokong organisasi ini dengan 136 unit artileri otomatis dan juga 546 unit artileri manual yang ditemani 101 unit artileri roket dari Afrika Selatan. Sementara ketika konfrontasi terjadi di sektor laut, sudah pasti negara-negara tersebut mengerahkan alutsista terbaiknya ke medan perang. Di sisi Rusia, negeri beruang merah ini pastinya akan maju bersama 2 unit kapal induknya untuk memaksimalkan perlawanan. Kalaupun masih kurang, Cina juga bisa mengerahkan 2 unit kapal induknya untuk membantu Rusia. Gak mau kalah, India juga pastinya akan menurunkan 2 unit kapal induknya untuk melancarkan serangan. Karena Brazil gak memiliki kapal induk, jadinya negara ini bisa membantu untuk mengerahkan 1 unit kapal induk helikopternya yang berlayar bersama 6 unit fregat miliknya. Sedangkan di sisi Afrika Selatan, mereka cuma bisa menyokong kekuatan BRICS dengan 3 unit kapal selam, 31 unit kapal patroli, dan juga 2 unit kapal penyapu ranjau. Sedangkan pertempuran udara pastinya akan banyak menggunakan jet tempur. Untuk Rusia sendiri, kemungkinan besar akan mengerahkan ratusan jet tempur Sukhoi Su-27 yang membawa berbagai jenis roket, rudal maupun bom. Sedangkan negara yang dipimpin oleh Xi Jinping, opsi yang bisa dikerahkan bersama Su-27 sudah jelas Chengdu J-20 dengan roket, rudal, dan juga bomnya. Sedangkan India, ratusan jet HAL Tejas buatannya sendiri juga akan dikerahkan bersama peluru rudal target udara, rudal target darat, hingga rudal anti kapal. Bahkan jika perlu, Brazil akan mengerahkan seluruh jet tempur JAS-39 Gripen miliknya untuk melancarkan serangan udara. Jet tempur ini juga bisa dipadukan dengan jet tempur Atlas Cheetah milik Afrika Selatan yang bisa melaju di kecepatan supersonik di udara. Nah, dengan persenjataan yang mereka miliki, negara-negara BRICS ini punya anggaran militer yang berbeda-beda. Untuk negara di BRICS yang punya anggaran militer terbesar dimenangkan oleh Cina dengan biaya sebesar 230 miliar US dollar per tahunnya. Kemudian disusul oleh Rusia dengan anggaran militer sebesar 82,6 miliar US dollar. Selanjutnya ada India dengan biaya per tahunnya sebesar 54,2 miliar US dollar, lalu disusul oleh Brazil yang memiliki anggaran militer sebesar 18,7 miliar US dollar per tahunnya, dan terakhir ada Afrika Selatan dengan biaya militer per tahunnya sebesar 2,8 miliar US dollar.